Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi, dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Sebelumnya kita telah sampai pada Nabi Yakub dan keluarganya diboyongan ke Mesir. Kemudian akhirnya bertemu dengan Nabi Yusuf di Goshen. Kemudian diajak Nabi Yusuf ke Memphis. Di Memphis kemudian di istana Nabi Yusuf terjadi peristiwa di mana peristiwa itu mengingatkan Nabi Yusuf pada mimpi masa kecilnya, yang itu kemudian disampaikan juga kepada bapaknya bahwa itulah makna mimpi dari mimpi masa kecilnya Nabi Yusuf. Dan kemudian Nabi Yusuf membawa keluarganya menghadap raja untuk minta untuk menyampaikan permohonan bisa tinggal di Mesir dan diberi tempat oleh raja di Goshen. Bahkan oleh Fir'aun, keluarga Nabi Yusuf ini dipercaya untuk menjaga harta Fir'aun, yaitu dengan menggembalakan ternak milik raja. Itu adalah kisah yang kemarin. Kemudian kita masuk ke lanjutannya. Jadi sudah hampir selesai kisah ini. Quran surat Yusuf ayat 111 ya, menutup kisah Nabi Yusuf dengan saya bacakan terjemahan ayatnya, yaitu Quran surat Yusuf 111. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi mempunyai akal bisa menganalisa sebenarnya kisah Nabi Yusuf yang disebut sebagai kisah terbaik itu bagaimana, meliputi apa saja ya, bukan hanya sekedar kisah tentang Nabi Yusuf dan Zulaikha, tapi ada kisah tentang tugas Nabi Yusuf yang menyelamatkan manusia ketika mengalami 7 tahun musim kering ya. Kemudian juga kisah Nabi Yusuf yang asalnya budak diperjualbelikan sebagai budak, kemudian diangkat sebagai anak meskipun tetap status budak, kemudian dipenjara, keluar dari penjara langsung seorang budak keluar dari penjara langsung menjadi Al-Aziz, jabatan tertinggi di Mesir setelah raja. Jadi itu bukan suatu yang biasa-biasa saja, tapi suatu yang sangat luar biasa. Dan akhirnya Nabi Yusuf melaksanakan tugasnya dalam misi menyelamatkan manusia ya. Di tengah-tengah misi menyelamatkan manusia itu kemudian ada kisah indah antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha, sehingga kemudian berkeluarga dan punya 2 anak, dan kemudian memboyong keluarganya dari Shechem ke Mesir, yang kemudian bertempat tinggal di Goshen ya. Disebutkan juga dalam Quran surat Yusuf ayat 111 bahwa Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tapi membenarkan. Maksud membenarkan di sini adalah membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, ya. Menjelaskan segala sesuatu. Jadi membenarkan kitab sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. Artinya ada yang perlu dijelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Yaitu ayat-ayat yang telah berubah, berkurang, bergeser dari tempatnya dan lain-lain itu. Jadi kitab terdahulu itu kalau
saya analogikan, kita mengimani kitab terdahulu itu bisa kita analogikan, kitab itu adalah sebuah sungai ya. Sungai itu ada air, ada ikannya ya. Sungainya ada, jadi kitab yang ada air dan ikannya itu ada ya. Wujud sungai itu ada, tapi airnya keruh, tercemar. Ada ikan yang hidup di situ adalah ikan yang memang bisa menyelesaikan dengan kondisi tercemar itu. Nah, kalau kita membaca itu ya kita harus melihat bahwa ayat-ayat di dalam yang saya analogikan, air dan penghuninya itu ada yang airnya keruh, ada binatang yang hidup, ada yang binatang yang tidak bisa hidup di situ, ada yang terbuang ya. Artinya ada ayat-ayat yang terbuang karena keruh sungainya itu ya, itulah. Jadi saya menganalogikan seperti itu, kitabnya ada ya. Tapi ayat-ayatnya ada yang terbuang, ada yang tercemar ya. Tetap ada tapi tercemar, bisa membuat maknanya berbeda ya. Menjelaskan segala sesuatu itu adalah masuk lingkup katakan istilah menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi harus menggunakan akal. Jadi orang beriman harus menggunakan akal dalam membaca kitab-kitab yang terdahulu. Selanjutnya kitab Yusuf, kitab surat Al-Quran surat Yusuf sudah selesai sampai di situ. Selanjutnya peristiwa selanjutnya kita lihat, kita dapatkan dari kitab Kejadian yang masih cukup banyak ya, terutama yaitu bagaimana Nabi Yakub menjelang meninggalnya dan bagaimana Nabi Yakub meninggal, kemudian tentang nubuah-nubuah dan lain-lainnya, termasuk bagaimana Nabi Yusuf meninggal dan dikuburkan bagaimana. Ya, musim kemarau telah berlalu ya. Nabi Yusuf masih, kalau kita lihat Nabi Yusuf, nah dari kitab Kejadian itu bisa kita analisa, Nabi Yusuf masih menjadi Al-Aziz ya, sampai pada tahun ke-29 pemerintahan Amenemhet. Jadi berarti Nabi Yusuf menjadi Al-Aziz itu sekitar berapa tahun ya. Jadi ini lebih dari 30 tahun ya, karena sampai pada pemerintahan Amenemhet III pada tahun ke-29, yang pada saat itu Amenemhet mengganti Al-Aziz ya. Bisa kita terjemahkan, bisa kita analisa bahwa Nabi Yusuf pada tahun ke-29 pemerintahan Amenemhet III itu kemudian baru diganti oleh Amenemhet III, yaitu diganti dengan Keti ya. Mungkin karena Nabi Yusuf sudah semakin tua dan tugasnya sudah selesai, sehingga kemudian diganti oleh Keti ya. Kitab Kejadian pasal 47 ayat 27 sampai 31 menceritakan kemarau panjang 7 tahun telah berlalu ketika sekitar 17 tahun Nabi Yakub. Jadi ketika sekitar 17 tahun Nabi Yakub hidup di Mesir. Jadi 17 tahun ya. Jadi sampai umur 37 38 ya. Itu sampai musim kemarau selesai ya. Oh, maaf. Jadi kitab Kejadian pasal 47 ayat 27 ayat 31 menjelaskan bahwa Nabi Yakub hidup di Mesir telah 17 tahun ya. Artinya apa? Nabi Yakub itu boyongan ketika musim kemarau baru berjalan 2 tahun, jadi baru sekitar umur 39 tahun Nabi Yakub ya. Jadi ketika Nabi Yakub akan meninggal itu berarti umur Nabi Yusuf 54 tahun ya, 54 tahun. Pada saat itu Nabi Yakub ya, pada tahun ke-17 di Mesir itu kemudian menjelang meninggalnya ya, memanggil
Nabi Yusuf ya. Saat itu istrinya Lea telah meninggal dan jenazahnya dikuburkan di Hebron, dibawa pulang ke Hebron, dikubur di Gua Makpela ya. Kitab Kejadian pasal 48 ayat 1 sampai 22 mengisahkan setelah 17 tahun di Mesir, Nabi Yakub terbaring sakit pada umur sekitar 147 tahun. Pada saat terbaring sakit, kemudian ada kunjungan Nabi Yusuf ke kediaman Nabi Yakub. Kemudian pada saat itu Nabi Yusuf datang bersama Efraim dan Manase bersama dengan dua anaknya. Melihat itu kemudian Nabi Yakub bangkit dari tempat tidur ya, duduk di tempat tidurnya, kemudian memanggil Efraim dan Manase, memberikan berkatnya kepada Efraim dan Manase. Di kitab Kejadian disebutkan berkat apa saja ya bagi Efraim dan Manase ya. Ada perbedaan berkat ya. Setelah itu, setelah memberikan berkat kepada Efraim dan Manase, Nabi Yakub minta kepada Nabi Yusuf memanggil saudara-saudaranya untuk bertemu dengan dirinya. Maka kemudian dipanggillah saudara-saudara Nabi Yusuf untuk menghadap Nabi Yakub ya, untuk mendengarkan nubuah dan berkat dari bapaknya. Cukup panjang ya nubuah dan berkat Nabi Yakub kepada anak-anaknya ini ya, kepada 12 anak laki-lakinya ini. Cukup panjang di kitab Kejadian ya. Kalau itu kita uraikan satu persatu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun ada satu pertanyaan Nabi Yakub kepada anak-anaknya ketika mereka menghadap kepada Nabi Yakub ya, menjelang kematian Nabi Yakub, yang itu tidak ada di kitab Kejadian tapi ada di Quran surat Al-Baqarah. Jadi bukan di Quran surat Yusuf, tapi ini di Quran surat Al-Baqarah, yaitu ayat 133. Mengapa di Quran surat Al-Baqarah bukan Quran surat Yusuf? Karena ini mengkisahkan tentang Nabi Yakub ya. Sehingga ayat ini ditempatkan di luar Quran surat Yusuf. Bunyi Quran surat Al-Baqarah 133 adalah, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Nah, jadi menjelang kematiannya. Ya. Itu adalah pernyataan dari Nabi Yakub. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Jadi kematian ketika Nabi Yakub menjemput mautnya, menjemput kematiannya itu bertanya kepada anaknya apakah mereka mau menjadi saksi atas kematiannya. Setelah itu Nabi Yakub melanjutkan pertanyaannya kepada anak-anaknya. Kemudian dia berkata pada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, anak-anak menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Dengan berserah diri itu artinya mereka menjadi Muslim ya. Arti orang Muslim itu adalah orang yang berserah diri. Nah, disebut di situ bahwa Tuhan nenek moyangmu, nenek moyang Yakub maksudnya, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Artinya apa? Dengan kesaksian itu, kesaksian anak-anak Yakub kepada bapaknya itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya mengetahui bahwa Nabi Ibrahim neneknya itu ya, moyangnya itu
mengajarkan ajaran yang sama kepada Ismail dan Ishak. Ya, mengajarkan yang sama, Nabi Ibrahim mengajarkan ajaran yang sama kepada Ismail dan Ishak. Artinya keturunan Ishak juga tahu bahwa keturunan Ismail ada di Mekah, yang di Mekah itu ada Ka'bah, ya, ada ibadah haji. Ya. Artinya mereka tahu itu, ya, bahwa pasti diajarkan oleh Nabi Ibrahim tentang ibadah haji. Jadi mereka mengetahui saat pertama adalah rumah atau Baitullah Allah itu ada di Mekah, yaitu Ka'bah, dan di sana ada ajaran Allah tentang haji, ya. Dan lain-lain pasti mengetahui. Jadi ajarannya pasti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim pada Ismail dan Ishak itu adalah ajaran yang sama. Ini adalah gambar tentang Nabi Yakub memberikan berkat kepada anak-anaknya, ya. Kitab Kejadian 49, ya, pasal 49 ayat 1 sampai 28 mengkisahkan setelah pesannya kepada anaknya kemudian Nabi Yakub menyampaikan berkatnya untuk anak cucu dan keturunannya yang diceritakan dalam ayat yang sangat panjang. Kalau itu diceritakan satu persatu sangat panjang, maka untuk kali ini saya akan mengkisahkan tentang berkat kepada Yehuda. Kenapa berkat kepada Yehuda, kepada keturunan Yehuda, kepada bangsa atau suku keturunan Yehuda yang memang dalam sejarah menjadi suku dari salah satu menjadi suku pada suku-suku Bani Israel yang sangat dominan, ya, sangat dominan. Bahkan berkat ini, berkat kepada Yehuda itu menjadi awal dari munculnya mitos tentang bangsa Israel sebagai bangsa murni dan terpilih sehingga tidak mengakui kenabian Muhammad sebagai rasul terakhir, ya. Dan Bani Israel tetap bertahan pada kitab-kitabnya saja. Artinya Bani Israel kafir terhadap Nabi Muhammad, ya. Padahal Bani Israel sesuai kesaksian pada Nabi Yakub, ya, itu yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada nenek moyang Bani Israel ini, baik dari keturunan Ismail maupun keturunan Ishak, adalah risalah yang sama. Nah, yang disampaikan nubuah yang disampaikan Nabi Yakub kepada bangsa keturunan Yehuda? Bunyinya adalah tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ya. Jadi kekuasaan kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Dan lambang pemerintahannya, ya, tidak akan pindah dari antara kakinya sampai Shiloh datang yang berhak atasnya. Jadi Shiloh yang datang yang berhak atasnya. Artinya apa? Shiloh adalah orang, ya, sosok atau figur yang akan menggantikan mengambil atau menggantikan kekuasaan Yehuda atas apa? Atas apa? Yaitu atas ketaatan umat manusia atau bangsa-bangsa. Jadi ketika Shiloh datang, maka kekuasaan kerajaan dan lambang pemerintahan akan berpindah dari Yehuda kepada Shiloh. Siapa Shiloh itu? Shiloh, ya, yang sering diterjemahkan sebagai figur yang diutus atau orang yang diutus yang kemudian disebut Mesias. Dalam bahasa Ibrani adalah Mesias, dalam bahasa Yunani adalah Kristus.
Lalu siapa Mesias itu? Siapa Kristus itu? Ya. Kristus itu tentu sesuai dengan nama Shiloh itu sendiri. Yang makna dari Shiloh itu adalah damai, sejahtera, tenang, dan terpercaya. Artinya figur Shiloh adalah figur yang membawa kedamaian, membawa kesejahteraan, ketenangan, dan orangnya sangat dipercaya. Orangnya adalah orang yang terpercaya. Nah, pada saat Shiloh datang, maka tongkat kerajaan yang dibawa Yehuda akan berpindah tangan. Dari makna kata Shiloh itu bisa kita lihat siapa sih orang yang terpercaya itu. Dalam sejarah siapa? Tentu kita tidak hanya melihat nubuah ini saja nantinya. Banyak nubuah di kitab-kitab Nabi Bani Israel yang mengidentifikasi Shiloh. Shiloh itu siapa? Shiloh itu adalah utusan terakhir. Ya, utusan terakhir itu siapa? Apakah sama ya, kriterianya dengan orang yang membawa damai, sejahtera, tenang, dan percaya? Itu ada di kitab-kitab Ibrani yang lainnya. Jadi nubuah Nabi Yakub ini kemudian dilanjutkan oleh nabi-nabi dan rasul berikutnya dari kalangan Bani Israel, mempertegas, memperinci siapa itu Shiloh, yang itu sebenarnya merujuk kepada Nabi Muhammad, yaitu sebagai rasul utusan terakhir Allah. Ya. Kita ketahui Nabi Muhammad julukannya adalah Al-Amin. Ya. Sebelum jadi nabi pun, sebelum diangkat sebagai nabi pun, Nabi Muhammad dipanggil sebagai Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Itulah Shiloh. Ya. Tapi ini diingkari oleh Bani Israil karena mereka tidak mau Shiloh itu datang dari suku yang lain. Tidak mau datang dari suku-suku keturunan Ismail. Maunya mereka Shiloh itu datang dari suku-suku keturunan Israel. Kalau bukan Yehuda, ya suku lainnya. Itu yang dimaui oleh Bani Israel. Padahal nubuah berikutnya tidak mengarah sama sekali ke suku-suku Bani Israel lainnya. Itu nanti kita masuk kepada kisah nabi-nabi yang selanjutnya, ya, nabi dan rasul selanjutnya. Dalam fakta sejarah, ketika kerajaan Israel pertama kali berdiri, ya, ternyata raja Bani Israel yang pertama kali, raja bangsa Israel yang pertama kali itu bukan dari suku Yehuda, tapi dari suku Benyamin. Di Al-Quran dikisahkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat, kalau tidak salah, ayat 246 sampai 250. Ketika bangsa Bani Israel meminta kepada nabinya untuk menunjuk seorang raja di antara mereka. Jadi selama di Baitul Maqdis, ya, setelah keluar dari Mesir pada masa setelah zaman Nabi Musa itu, mereka hidup dalam kesukuan. Ya. Ketika hidup dalam kesukuan menempati wilayah yang wilayahnya masing-masing di Baitul Maqdis, mereka sering kalah perang dan akhirnya minta kepada nabinya untuk menunjuk dari mereka salah seorang menjadi raja mereka agar dapat menyatukan bangsa Israel. Dan raja yang ditunjuk pertama kali oleh nabi itu, kalau kita nanti masuk pada kisah nabi-nabi itu, nabinya bernama Samuel. Yang ditunjuk pertama kali adalah Saul, itu dari suku Benyamin. Ya, tapi setelah Saul meninggal dalam perang, kemudian digantikan oleh Nabi Daud. Nabi Daud itulah keturunan Yehuda, dan sejak Nabi Daud itulah hingga sampai sampai masa Nabi Zakaria itu
raja-raja di bangsa Israel itu dari suku Yehuda. Setelah itu ada Selah ya, karena raja berikutnya adalah bukan dari Bani Israel malahan, tapi dari suku Edom ya, yang kita kenal dengan nama Herodes ya. Tapi kemudian setelah itu bangsa Israel kalah perang dengan Imperium Roma dalam suatu perangan yang sangat kejam. Ratusan ribu yang meninggal dari Bani Israel, dan setelah kalah perang kemudian Bani Israel diusir dari negerinya, tidak boleh tinggal di negerinya, hanya boleh tinggal di Galilea ya, keluar dari negerinya. Artinya Galilea itu memang di luar Baitul Maqdis ya. Jadi Galilea itu sebenarnya bukan negerinya Israel ya. Memang kalau kita lihat sejarahnya, negerinya Israel itu dimulai dari Shechem kan gitu ya. Kalau kita lihat sejarah tentang tanah yang dijanjikan itu dimulainya adalah dari Shechem. Nah, jeda itu sekaligus memutus masa kerajaan Bani Israel, dan sejak saat itu kerajaan Israel tidak pernah berdiri ya, hingga sampai usai Perang Dunia Pertama. Baru ada negeri Israel itu yang disponsori oleh Rothschild yang kepada kaum Zionis yang mendirikan negeri Israel yang kita kenal sekarang itu. Jadi lama sekali, jadi 1900 tahun mereka tidak punya kerajaan. Baru setelah Perang Dunia Pertama mereka bisa mempunyai kerajaan lagi atas dukungan Perancis dan Inggris Amerika. Itu adalah berkat kepada Yehuda ya, tentang Shiloh ya, tentang Shiloh yang akan menggantikan keturunan Yehuda, yang Shiloh itu akan menjadi orang yang ditaati oleh manusia dan bangsa-bangsa. Pesan Nabi Yakub selanjutnya setelah menyampaikan nubuahnya itu adalah mereka diminta bersumpah kalau kalau Nabi Yakub meninggal harus dikubur di Hebron ya. Dan memang faktanya tidak lama kemudian Nabi Yakub meninggal. Pada saat Nabi Yakub meninggal, Nabi Yusuf masih menjadi Al-Aziz ya, masih menjadi Al-Aziz, sehingga kemudian Nabi Yusuf yang masih menjadi Al-Aziz itu membawa jenazah Nabi Yakub ke Hebron untuk dikubur di Makpela, berdampingan dengan kubur Nabi Ibrahim, Sarah, Nabi Ishak dan Ribka, serta berdampingan dengan istrinya yaitu Leah. Jadi di Hebron ada 6 orang di bawah di Gua Makpela itu dikuburkan 6 orang, yaitu Nabi Ibrahim dan istrinya yaitu Sarah, Nabi Ishak dan istrinya yaitu Ribka, dan Nabi Yakub dan dengan istrinya yaitu Leah ya. Perjalanan ke Hebron adalah perjalanan yang panjang, sehingga Nabi Yusuf juga karena sebagai Al-Aziz tentu perjalanan itu dengan dikawal oleh pasukan Mesir ya, yang itu menunjukkan kebesaran Nabi Yusuf ya, yang akan disaksikan juga oleh penduduk di Baitul Maqdis ya. Saat itu ya, ketika Nabi Yakub dikubur di Hebron, itu juga menunjukkan bahwa wilayah Kan'an sudah menjadi bagian wilayah Mesir ya, sudah menjadi bagian wilayah Mesir, sehingga tidak ada masalah ketika
Nabi Yusuf membawa Nabi Yakub ke negeri Kan'an ya. Tidak ada perlawanan dari suku-suku yang ada di negeri Kan'an ya. Padahal rombongan Nabi Yusuf ini cukup besar ya, tapi tidak menimbulkan masalah. Yang itu menunjukkan bahwa Mesir pada saat itu, pada saat Nabi Yusuf ya, kekuasaannya termasuk meliputi negeri Kan'an ya. Setelah mengubur Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf kembali ke Mesir, dan rombongannya kembali ke Mesir, termasuk saudara-saudaranya semuanya kembali ke Mesir, karena mereka sudah tahu bahwa Allah telah untuk saat itu membawa mereka ke Mesir untuk menjadi bangsa yang besar di sana. Ya. Jadi bisa kita ketahui sekarang bahwa Bani Israel yang awalnya ketika pindah ke Mesir itu jumlah totalnya itu adalah 70 orang, 66 orang dari Shechem dan 4 orang itu adalah Nabi Yusuf, Zulaikha dan 2 anaknya, jadi 70 orang. Hanya 70 orang, tapi kemudian di Mesir, di Goshen menjadi tempat tinggal Bani Israel untuk sementara ya, yang awalnya berasal dari kesulitan karena kemarau panjang, dan ternyata yang saya sebut sementara ini sangat panjang, waktunya sangat panjang ya, yang kapan mereka akan kembali nanti akan dilihat pada ayat berikutnya, yaitu Kitab Kejadian pasal 50 ayat 22 sampai 26 mengisahkan Nabi Yusuf masih hidup panjang ya, setelah kematian Nabi Yakub itu hidup masih panjang dan menyaksikan kelahiran cucunya dan ikut membesarkannya. Kitab Kejadian ini menjelaskan Nabi Yusuf meninggal pada umur 110 tahun. Sebelum meninggal, Nabi Yusuf mengatakan kepada anak cucunya bahwa bahwa Allah telah menjanjikan tempat tinggal yang sesungguhnya bagi keturunan Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub, yang sebenarnya adalah di Baitul Maqdis atau tanah yang dijanjikan untuk mereka. Sekarang mereka di Mesir ya. Tapi nanti suatu saat Allah, jadi kitab Kejadian ini pasal 50 ayat 26 menyebutkan, ayat 22 sampai 26 menyebutkan bahwa Allah ya, akan menunjukkan jalan pada waktunya pada Bani Israel untuk kembali ke Baitul Maqdis. Ya. Dari setelah berkembang menjadi banyak di Mesir, nanti akan pada saatnya Allah menunjukkan jalan bagaimana mereka kembali ke Baitul Maqdis. Ya. Nabi Yusuf juga berpesan kepada Bani Israel ketika mereka kembali ke Baitul Maqdis agar tulang belulangnya, jadi tulang belulang Nabi Yusuf dibawa serta untuk dikuburkan lagi di Baitul Maqdis. Dan sekarang kita lihat bahwa kubur Nabi Yusuf itu ada di Nablus. Pada masa itu, ketika Bani Israel masuk lagi kembali ke Baitul Maqdis, wilayah yang di mana Nabi Yusuf dikubur itu akan menjadi wilayah suku keturunan anak-anak Nabi Yusuf, yaitu suku Efraim, ya, suku Efraim. Suku Manase, masuk wilayah suku Manase yang berada di barat di barat Sungai Yordan. Ya. Artinya apa? Jadi pesan Nabi Yusuf untuk memindahkan tulang belulangnya itu ke Baitul Maqdis terjadi bersamaan dengan ketika Bani Israel kembali
ke Baitul Maqdis. Kapan kembalinya itu? Nanti yaitu pada saat Allah menunjuk Nabi Musa dan Nabi Harun membawa kembali Bani Israel keluar dari Mesir untuk menuju Baitul Maqdis. Itu terjadi sekitar 600 tahun kemudian. Dan waktu 600 tahun kemudian itu jumlah Bani Israel telah mencapai 1 juta lebih orang. Ya. Dari 70 orang menjadi 1 juta lebih orang. Jadi oleh karena itu menjadi besar pertama kali itu Bani Israel adalah di Mesir. Ya. Kitab Surat Yusuf menyebut bahwa Nabi Yusuf hidup pada masa raja-raja. Ya. Memang dalam sejarah terbukti Nabi Yusuf tidak hanya hidup pada masa 1-2 raja, ya. Bahkan sampai 5-6 raja. Ya. Kalau kita lihat pada sejarah, ya, maka diperkirakan bahwa Nabi Yusuf meninggal pada saat masa-masa akhir dinasti ke-12, yaitu masa dinasti ke-12 di rajanya adalah raja perempuan yaitu Sobek Nefru. Ya, Sobek Nefru. Jadi kalau dihitung mulai dari Senusret III sampai Sobek Nefru itu Nabi Yusuf hidup dalam masa 5 atau 6 raja Mesir, ya. Artinya pernyataan di Al-Qur'an itu sangat akurat karena menyebut Nabi Yusuf hidup pada masa raja-raja, ya. Bukan masa raja atau masa Fir'aun gitu saja, tapi menyebut masa raja-raja. Ya. Setelah Nabi Yusuf setelah Nabi Yusuf meninggal, bahkan mungkin sebelum meninggal, Nabi Yusuf itu ketika tidak lagi menjadi Al-Aziz, bertempat tinggal di Gosyen bersama-sama dengan saudara-saudaranya, di mana di Gosyen adalah sebagai tempat pertama kali Bani Israel berkembang menjadi suku bangsa yang besar. Ini adalah kubur Nabi Yusuf, ya, gambar kubur Nabi Yusuf di Nablus, ya. Sekarang di Nablus, ya. Nablus itu letaknya di utaranya, agak jauh letaknya di utara Yerusalem, ya. Saya kira itu, ya. Ini adalah penutup kisah dari Nabi Yakub dan Nabi Yusuf yang cukup panjang, ya, tapi nanti masuk pada kisah yang lebih panjang lagi dari Nabi Yusuf dan Nabi Yakub ini. Nah, kisah Nabi Musa dan Nabi Harun itu jauh lebih panjang dari kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, ya. Mohon ditunggu kisah berikutnya, ya. Dan jangan bosan-bosan karena kisahnya ini juga lebih panjang dari kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, ya. Kisah Nabi Musa dan Nabi Harun bersama-sama Bani Israel keluar dari Mesir itu kisah yang sangat panjang, kisah di mana munculnya Taurat, ya. Kitab tertulis pertama yang untuk Bani Israel, ya. Ya, yang sebelumnya wahyu pada nabi-nabi sebelumnya itu berupa suhuf, ya, lembaran-lembaran wahyu yang tidak banyak, tapi ketika pada masa Nabi Musa dan Nabi Harun ini untuk pertama kali ada kitab yang tertulis yang tebal, ya, yang banyak, yang berisi macam-macam, bukan hanya tentang ajaran tauhid, tapi juga ada syariatnya, ada masalah kepemimpinan, hukum perang, dan lain-lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah wawasan kita semua tentang kisah
para rasul dan nabi-nabi kita semua. Demikian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.